Gak masalah, nanas busuk ini tetap bisa dipakai untuk nastar. Masih ada banyak yang bisa dimanfaatin, asal tahu caranya. Semua ini berkat saran Mak Lampir. Nanas busuk, pewarna pakaian. Siapa yang sangka ya? Mak Lampir kemana ya? Katanya mau ngasih pewarna pakaian buat nastarku. Kok belum datang juga? Akhirnya datang juga. Mak Lampir, terima kasih ya sudah bawa ini semua. Saya bisa jualan nastar dengan warna yang lebih menarik. Wah, enak banget nih nastar. Kayaknya beda deh dari biasanya, Bu. Lebih lembut, lebih renyah, dan lebih manis. Iya, warnanya juga lebih cerah. Rasanya kok kayak lebih manis gitu ya. Kayak ada yang beda. Apa Bu Narti pakai bahan yang baru? Iya, saya pakai nanas yang lebih segar kali ini, Bu. Saya juga coba variasi sedikit biar rasanya makin nikmat. Pokoknya pelanggan puas, saya senang. Biar kue-kuenya saya makin istimewa, harus ada sesuatu yang beda kan? Kalau gitu saya ambil satu box deh, Bu. Bu Narti emang udah paling juara dalam urusan kue nastar. Gak ada yang bisa ngalahin. Ini beneran bikin ketagihan. Kalau begini saya juga gak mau ketinggalan. Ambil satu box juga ya, Bu. Terima kasih Bu Lia, Bu Jamilah. Kalau butuh lagi, tinggal datang lagi aja ya. Jangan khawatir, saya selalu siapkan yang terbaik. Nanti malam kita bikin kopi. Nastarnya enak banget buat temenin minum kopi. Iya, pasti enak banget. Bu Narti makin pintar aja nih bikin kuenya. Gak masalah, nanas busuk ini tetap bisa dipakai untuk nastar. Masih ada banyak yang bisa dimanfaatin, asal tahu caranya. Semua ini berkat saran Mak Lampir. Nanas busuk, pewarna pakaian. Siapa yang sangka ya? Mak Lampir kemana ya? Katanya mau ngasih pewarna pakaian buat nastarku. Kok belum datang juga? Akhirnya datang juga. Mak Lampir, terima kasih ya sudah bawa ini semua. Saya bisa jualan nastar dengan warna yang lebih menarik. Gak usah terima kasih, itu hanya sebentar. Gimana, penjualan nastarnya laku keras kan? Iya Mak, laku keras. Semua pelanggan suka, rasanya beda, warnanya lebih cerah. Dan mereka nggak tahu kalau nanasnya sudah basi. Semuanya karena saran Mak Lampir. Cileha, kita lagi ngapain sih di kebun nanasnya Bu Narti ini? Haya, Oe teh cuma lagi nyali capung aja Bu Ella. Capung ispa patong buat ponakan Oe, soalnya dia teh suka ngompol. Jadi ini teh buat usaha biar bisa lebih gampang dia berhenti ngompol. Loh, itu bukannya Bu Narti, tapi nenek-nenek di sebelahnya siapa? Haya, itu mungkin saudaranya Bu Narti. Udah Bu Ella, jangan kepo, yuk pulang capungnya teh kan udah dapat. Enak banget nih nastarnya, penuh banget rasanya. Bu Narti emang juara deh. Loh, itu kue nastar baru beli ya Bu Jamilah? Haya, iya Bu, kok enak banget kelihatannya. Kayaknya beda deh dari yang biasanya kita orang suka beli. Betul Bu Ella, Cileha. Ini nastar dari Bu Narti, rasanya enak banget. Manisnya pas, lembut, dan bikin ketagihan. Saya baru beli tadi pagi dan langsung habis setengah toples. Saran saya coba deh, pasti suka. Wah, kok kayaknya lebih wangi dari biasanya. Kenapa ya Bu Jamilah? Nggak tahu deh Bu. Mungkin karena Bu Narti pakai bahan yang lebih fresh kali ya. Semua orang yang coba bilang rasanya beda, lebih enak. Aduh, Oe teh pengen sih ya. Tapi tangan kita olang sama badan kita olang teh kotor banget Balu dari kebun nyali papatong. Sekarang rasanya teh pengen cepet-cepet mandi, gatel banget. Iya sama, saya juga udah nggak tahan. Rasanya pengen langsung nyebur ke air. Kalau gitu kalian ambil aja deh nastarnya. Saya masih ada beberapa toples. Kalau kalian udah capek, nastar ini enaknya dimakan sambil istirahat aja. Makasih Bu Jamilah. Nastar ini kayaknya enak banget. Iya, makasih ya Bu Jamilah. Pasti enak deh. Kayaknya kita perlu beli juga buat di rumah nanti. Sama-sama Bu Ella, Cileha. Kenapa ya rasanya aneh banget Ada yang gak beres nih. Kok rasanya asam gitu? Biasanya kan manis banget ya. Iya, aku juga ngerasa gitu Bu. Rasanya kayak nggak enak gitu, asam banget, kayak ada yang salah. Lagian kamu udah tahu asam, tapi dari tadi kamu makan terus. Hehehe, sayang Pak, ini kan belinya pakai uang. Coba lihat deh Pak, warnanya juga beda, terlalu mencolok, kayak lebih terang dari biasanya. Kayaknya ini bukan pakai pewarna yang biasa dipakai ya. Iya, rasanya nggak karuan. Ada yang nggak beres Bu. Kenapa bisa begini? Kayaknya ada bahan yang nggak tepat deh. Emang tadi kamu beli sama siapa? Aku beli ini bareng sama Bu Jamilah sama Bu Lia. Biasanya sih rasanya biasa aja, tapi kok kali ini kok kayak begini ya? Apa mungkin Bu Narti pakai bahan yang nggak seharusnya ya? Tapi ini nggak wajar Bu. Bu, kamu harus hati-hati.
Tapi Pak, kalau ini masalahnya ada di kue, kita harus gimana? Kalau sampai ada yang nggak beres gimana? Iya, kita nggak bisa diam aja Bu. Kita harus tahu apa yang terjadi. Kalau memang ada yang salah, jangan sampai orang lain jadi korban. Besok coba kamu datengin langsung Bu Jamilah. Tanya secara langsung dia ngerasain hal yang sama atau enggak. Pak, aku takut kalau ini sampai mencemarkan nama baik kita. Aku nggak mau kita kena masalah gara-gara ini. Tenang Bu, kita harus tegas. Ini demi kebaikan semua. Kalau ada yang salah, kita harus bertindak. Jangan biarkan ini jadi masalah yang lebih besar. Aduh, kenapa ini? Sakit banget. Bu Ella, tolong. Saya sakit perut. Sakit banget Bu Ella. Tolong bantuin saya ya. Bu Jamilah, kamu kenapa? Kok bisa sakit perut? Oke, sebentar ya. Saya sama Cileha segera ke sana. Jangan takut ya. Bu Jamilah, kamu kenapa sih? Kok bisa sakit parah gini? Apa yang terjadi? Katanya baik-baik aja. Kamu udah makan apa? Minum apa? Haya, kenapa Bu Jamilah? Tadi kan dia kelihatan sehat-sehat aja. Kok tiba-tiba jadi geling begini? Apa jangan-jangan gara-gara makanan kemarin alias makanan basi? Saya nggak tahu, rasanya tiba-tiba banget. Mungkin dari makanan yang saya makan kemarin. Saya cuma makan kue nastar. Saya nggak tahu, perut saya sakit banget. Nastar, Bu Jamilah, apa kamu yakin itu? Kita harus segera ke rumah sakit. Kita nggak bisa nunggu-nunggu ya. Ayo, kita bawa kamu ke rumah sakit sekarang juga. Iya Bu Jamilah, kamu tak usah khawatir lah. Kita orang bantu bawa ke rumah sakit. Coba bertahan dulu jangan takut. Ada apa ya sebenarnya dengan Bu Jamilah? Kenapa perutnya bisa sakit parah seperti ini? Bu Jamilah, kami sudah periksa kondisi Anda. Anda mengalami keracunan makanan yang cukup parah. Untungnya kami bisa segera memberikan perawatan. Namun, saya perlu tahu makanan atau minuman apa yang Anda konsumsi sebelum ini. Saya makan nastar Bu Narti yang jual di komplek kami. Rasanya enak banget Bu Dokter. Tapi setelah makan, perut saya sakit banget. Jadi saya langsung telepon Bu Ella. Nastar? Mungkin makanan biasa. Apa kamu yakin Bu Jamilah beli kue itu dari tempat yang terpercaya? Karena dari gejala yang kamu alami, ada kemungkinan bahan-bahan yang digunakan tidak aman. Kenapa Bu Dokter? Apa yang salah dengan nastar itu? Kami nggak tahu ada masalah apa. Sayangnya nastar yang Anda makan itu nggak wajar. Kemungkinan besar itu mengandung pewarna pakaian yang sangat berbahaya. Pewarna pakaian seperti itu bisa menyebabkan keracunan yang serius jika tertelan. Bahan kimia yang ada di pewarna itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia, terutama untuk sistem pencernaan. Kalau dibiarkan, bisa merusak organ tubuh. Bahaya? Maksudnya teh gimana Bu Dokter? Apa yang bisa terjadi sama Bu Jamilah? Apa dia teh bisa sembuh? Jangan anggap remeh, keracunan seperti ini harus segera ditangani dengan hati-hati. Untungnya, Bu Jamilah datang ke rumah sakit tepat waktu, jadi kami bisa memberikan penanganan yang diperlukan. Tapi untuk kedepannya, kamu harus hati-hati dengan makanan yang kamu konsumsi. Kalau ada kue yang terlihat mencurigakan, lebih baik tidak dimakan. Harus benar-benar memastikan bahan-bahan yang aman. Jadi selama ini kue nastar yang dijual Bu Narti itu pakai bahan berbahaya. Saya nggak nyangka. Kita harus segera selidiki ini. Jangan sampai ada yang kena dampaknya lagi. Betul Bu Ella, silakan cek dan pastikan dari mana sumber bahan makanan itu. Jangan biarkan hal ini terulang. Kami akan terus memantau kondisi Bu Jamilah. Semoga segera pulih. Ini nggak bisa dibiarkan begitu aja Cileha. Saya harus segera pergi ke warung Bu Narti. Kita harus cari tahu kue nastar itu kenapa bisa berbahaya seperti ini. Jangan sampai ada yang jadi korban lagi. Tenang Bu Ella, saya akan jaga Bu Jamilah di sini. Kamu nggak usah khawatir, cepat aja ke sana. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Iya, saya akan segera ke sana. Tapi saya ke kantin dulu ya, mau beli roti buat kita sarapan. Bu Kia, Pak Eko, kalian ngapain di sini? Kok kelihatannya lelah banget? Aduh Bu Ella, saya baru aja selesai berobat. Ternyata saya keracunan makanan. Perut saya sakit banget tadi malam dan akhirnya harus kesini buat periksa. Keracunan makanan ya? Jangan-jangan kamu keracunan nastarnya Bu Narti ya? Tunggu dulu Bu Ella. Kamu tahu dari mana soal itu? Apa yang terjadi dengan nastar Bu Narti? Jangan-jangan kalian berdua gak tahu ya? Tadi pagi Bu Jamilah juga masuk rumah sakit perut juga. Dan setelah dicek ternyata dia juga keracunan makanan. Dan setelah ditelusuri ternyata kue nastar yang dimakannya itu yang bikin dia keracunan. Kayaknya ada yang gak beres deh sama nastarnya Bu Narti itu. Apa? Nastar Bu Narti? Kalau begitu saya nggak akan tinggal diam. Saya pasti akan kasih pelajaran sama Bu Narti biar tahu rasa gimana bisa dia jual makanan yang bisa bikin orang sakit.
sakit. Gila, saya nggak terima istri saya dirugikan kayak gini. Betul Pak Eko, saya juga nggak terima ya teman saya jadi korban. Ini udah nggak bisa dibiarkan gitu aja. Saya juga berniat pergi tuh ke warungnya Bu Narti. Kita harus buka ini semua. Jangan sampai ada lagi yang jadi korban. Jangan gegabah dulu Bu Ella. Pak, kalau kita langsung bertindak sendiri bisa jadi masalahnya malah semakin besar. Lebih baik kalau kita lapor dulu ke Pak RW, tanyakan pendapatnya dan lihat apa dia bisa bantu selesaikan masalah ini dengan cara yang lebih benar. Kalau langsung main serbu, bisa jadi kita yang terjebak masalah. Ya mungkin kamu benar Bu. Kalau kita langsung serbu, bisa-bisa malah makin runyam. Tapi saya nggak akan diam aja kalau dia masih jualan makanan kayak gitu. Kita harus pastikan ini diselesaikan dengan cepat. Oke deh, kalau gitu kita lapor dulu ya ke Pak RW. Tapi setelah itu jangan ada kompromi. Kita harus pastikan dia nggak main-main lagi dengan kesehatan orang. Jadi Bu Narti pakai bahan berbahaya di kue-kue dia, pewarna pakaian, dan nanas busuk. Ini nggak bisa dibiarkan, banyak yang kena. Pak, ini udah jelas-jelas berbahaya banget. Kita harus laporin ini ke pihak yang berwajib sekarang juga. Kalau nggak, siapa tahu ada korban lagi. Betul Pak, udah banyak yang sakit setelah makan kue-kue dari warungnya. Masa sih kita cuma mau diem aja? Ini tanggung jawab kita sebagai warga. Iya, kita nggak bisa enteng ini. Oke, kita ambil tindakan tegas. Saya akan segera hubungi pihak berwenang sebelum semakin banyak yang jadi korban. Pak RW, ada satu hal lagi. Beberapa hari lalu saya pernah lihat Bu Narti ketemu sama nenek-nenek tua di kebun nanasnya. Nenek tua? Maksudmu siapa? Iya Pak, saya lihat sendiri. Neneknya tampak aneh, mukanya keriput, tapi sorot matanya tajam, kayak ada yang nggak beres. Nenek ini bukan? Iya Pak, bener, itu dia. Waduh, bahaya besar ini. Bahaya gimana Pak RW? Siapa nenek itu? Itu adalah Mak Lampir Pak Eko, orang yang dikenal sering menyesatkan dan meracuni pikiran orang-orang. Kalau Bu Narti udah berhubungan sama dia, bisa jadi kue-kue itu bukan cuma bahan busuk, tapi ada hal lain yang lebih berbahaya. Pak, jangan-jangan itu alasannya kenapa banyak orang yang sakit. Bukan cuma karena nanas busuk, tapi ada pengaruh jahat dari Mak Lampir. Kita nggak bisa tunggu lama lagi. Sekarang juga kita harus ke warung Bu Narti sebelum semuanya terlambat. Saya nggak mau ada warga lain yang jadi korban. Ayo Pak, kita selesaikan sekarang juga. Jangan ada yang berani beli kue dari sini lagi. Bu Narti pakai bahan berbahaya, nggak tahu nanas busuk atau apa lagi yang dia pakai. Ini racun buat kita semua. Udah banyak yang diracuni. Kalian nggak tahu, beberapa orang sampai muntah-muntah gara-gara nastarnya. Ini harus segera dilaporkan ke polisi biar dia nggak bisa lari lagi. Kenapa kalian semua begini? Nastar saya nggak ada yang salah. Kalian nggak ngerti. Saya nggak mungkin pakai bahan berbahaya. Nggak ada yang salah. Laporan laboratorium udah jelas Bu. Pewarna pakaian di kue, nanas busuk, itu bahaya buat kesehatan. Kami udah cukup dibohongi. Nggak ada lagi yang mau beli dari sini. Bu Narti, stop berbohong ya. Kita nggak mau jadi korban lagi. Kalau terus jualan di sini bakal lebih banyak yang sakit. Mendingan kamu siap-siap buat jelasin ini ke polisi. Saya nggak tahu. Saya nggak sengaja. Sumpah, ini semua salah paham. Salah paham apanya? Nyawa orang-orang di sini yang dipertaruhkan Bu. Kita nggak bisa biarin kamu terus-terusan meracuni warga. Dia kabur, kejar. Jangan biarkan dia lari. Polisi harus tahu soal ini. Ini udah keterlaluan Bu. Apa yang kamu pikirin? Sekarang kita semua kena imbasnya. Kamu harus tanggung jawab. Aku nggak tahu kalau itu berbahaya Pak. Aku cuma pengen kue aku laku biar warung nggak sepi. Aku nggak pernah bermaksud nyakitin siapa-siapa. Nggak tahu, kamu nggak pikirin apa yang kamu lakukan. Kamu nyampur bahan berbahaya ke makanan yang dimakan sama tetangga kita sendiri. Lihat akibatnya sekarang Bu. Warga ngamuk, warung kamu bakal ditutup. Bahkan kita bisa dipenjara kalau ini diterusin. Pak, aku beneran nggak tahu. Aku cuma ikut-ikutan resep yang dikasih Mak Lampir. Aku cuma mau cari untung biar kita nggak bangkrut. Cari untung dengan cara kayak gini. Sekarang kita harus hadapi kenyataan Bu. Besok kamu dipanggil Pak RW ke balai desa. Semua ini harus dijelaskan. Gak bisa lari terus. Aku takut Pak. Apa yang bakal mereka lakuin sama aku? Mau nggak mau, kita harus hadapi semua ini. Kamu harus tanggung jawab Bu. Kita nggak bisa lari lagi. Apapun yang terjadi, kita harus siap. Bu Narti, Anda resmi ditangkap atas dugaan penggunaan bahan berbahaya dalam produk makanan yang Anda jual. Ini pelanggaran serius yang mengancam keselamatan warga. Tolong Pak, jangan begini. Saya nggak pernah bermaksud jahat. Tolong, kasih saya kesempatan. Bu Narti, ini soal nyawa dan kesehatan orang banyak. Kamu harus paham, main-main dengan bahan makanan itu berbahaya. Kesalahan ini nggak bisa dibiarkan begitu saja.
Saya menyesal banget, Pak. Saya nggak tahu harus gimana sekarang. Semua ini gara-gara kesalahan saya. Saya cuma pengen bantu keluarga saya, tapi sekarang semuanya hancur. Bu, kamu harus kuat. Kita harus terima akibatnya. Ini pelajaran buat kita. Sekarang hadapilah dengan berani, Bu. Ayo, Bu, biar nanti penjelasan lebih lanjut di kantor polisi. Ini harus diselesaikan secara hukum. Ini harus jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah main-main dengan bahan makanan. Kesehatan dan keselamatan banyak orang itu dipertaruhkan. Kita semua harus lebih hati-hati dan peduli satu sama lain. Kenapa aku nggak mikir dulu ya? Kenapa aku harus melakukannya? Semua ini cuma karena aku pengen untung. Tapi lihat sekarang, semuanya hancur. Keluargaku, warungku, aku udah merugikan banyak orang. Aku bodoh. Kenapa aku bisa serakah kayak gini? Semua ini kesalahan aku. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Tapi sekarang malah begini. Aku nggak akan bisa balikin semua. Bu Narti, ini pelajaran yang pahit tapi penting. Bukan cuma buat kamu, tapi buat semua orang. Nggak ada yang bisa main-main dengan kesehatan orang lain. Apalagi soal makanan. Kita semua harus belajar dari kejadian ini. Jangan sampai kejadian kayak gini terulang lagi. Saya ngerti sekarang, Pak. Tapi sekarang sesal ini nggak akan pernah hilang. Saya udah menghancurkan semuanya. Gimana saya bisa memperbaiki semua ini? Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah bertanggung jawab. Rasa sesal memang berat, tapi harus kamu hadapi. Ini bukan akhir segalanya, Bu Narti. Pelajaran yang kamu dapatkan ini harus jadi pengingat. Bukan cuma buat kamu, tapi juga buat orang-orang di luar sana. Istri saya dihukum penjara 2 tahun. Dia benar-benar harus masuk penjara. Ini nggak bisa dimaafkan, Bu. Semua yang terjadi kesalahanmu terlalu besar. Kamu harus terima semua konsekuensinya. Kadang kita nggak sadar kalau kesalahan yang kita buat bisa sebesar ini. Kamu benar, Pak Narto. Ini memang nggak bisa dimaafkan begitu saja. Tapi terkadang pelajaran hidup memang harus didapat dengan cara yang pahit. Bu Narti harus menerima akibatnya dari perbuatannya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah belajar dari kesalahan ini. Kita nggak bisa mengembalikan waktu, tapi kita bisa mencegah agar hal seperti ini nggak terulang lagi. Hukuman ini keras, tapi memang sepadan dengan perbuatannya. Saya nggak tahu gimana saya harus menghadapi hidup setelah ini, Pak RW. Keluarga kami hancur. Saya nggak tahu apa dia bisa bertahan di dalam sana. Pak Narto, ini memang berat, tapi kamu harus kuat. Kalau kamu sendiri terpuruk, siapa yang akan mengurus semuanya? Ingat, ini bukan cuma tentang Bu Narti. Ada banyak hal yang harus kamu hadapi ke depannya. Kamu harus bangkit dan tetap melanjutkan hidup. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ini pelajaran buat kita semua, dan kita harus mengambil hikmah dari sini. Jangan sampai ini terjadi lagi. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Nggak ada yang tahu kapan sebuah kesalahan kecil bisa jadi bencana besar. Jangan sampai kita dihukum karena kesalahan orang lain. Dan lebih penting lagi, jangan sampai kita menghukum diri sendiri karena kesalahan yang bisa dihindari. Betul, Pak RW. Ini harus jadi pengingat buat kita semua. Kita harus lebih bijak dalam bertindak. Jangan asal ambil jalan pintas yang bisa merugikan orang lain. Apalagi soal makanan. Banyak nyawa yang bergantung pada pilihan yang kita buat. Jangan gampang percaya begitu aja sama orang lain. Apalagi soal makanan atau bisnis. Kita harus lebih cermat, lebih hati-hati. Kalau enggak, kejadian kayak gini bisa terjadi lagi. Gak cuma Bu Narti, tapi siapapun bisa terjerumus kalau nggak hati-hati. Mulai sekarang kita harus lebih hati-hati, lebih peduli sama keselamatan orang lain, terutama soal makanan yang kita produksi atau beli. Ini bukan cuma soal untung atau rugi, tapi soal tanggung jawab kita sebagai warga yang baik. Kita masih bisa belajar dan memperbaiki semuanya, Pak. Mudah-mudahan gak ada lagi kejadian kayak gini di komplek kita. Ayo kita pulang. Jangan lupa selalu hati-hati dalam setiap langkah yang kita ambil.